Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Syariah. Kami mau mempresentasikan mengenai tentang analisis aspek keuangan yang disusun oleh Nur Ramandini dan Fahri Muhammad Arya Putra. Next. Oke, di sini dalam aspek keuangan dalam konsep Islam, aspek keuangan syariah adalah bagaimana cara mengelola, memperoleh, menggunakan, dan merencanakan keuangan dengan mengikuti aturan dan prinsip-prinsip Islam. Atau dalam artian lain, yaitu aspek keuangan syariah adalah segala aturan dan prinsip Islam yang mengatur bagaimana uang dicari, dikelola, dan digunakan secara halal dan beretika. Aspek keuangan dalam Islam ini membahas bagaimana manusianya memperoleh, mengelola, dan menggunakan harta itu sesuai dengan aturan syariah. Dalam Islam, keuangan tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan aja, tapi juga harus memperhatikan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Di mana ketika kita menggunakannya itu menggunakan dengan tanggung jawab yang benar gitu. Next. Selanjutnya yaitu prinsip syariah dalam aspek keuangan meliputi ada tiga. Yang pertama, harta sebagai amanah, di mana uh, apa namanya dalam Quran surat As-Saba ayat 37, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Jadi apa namanya keuangan apa namanya harta ini amanah gitu, cuman titipan. Kita ini cuman dititipkan untuk memperoleh dan menggunakannya dengan baik gitu, karena yang kita kerjakan di dunia ini semua ada pertanggungjawabannya. Jadi kita harus menggunakan harta kita nih sebaik-baiknya di dunia ini. Yang kedua itu ada hak orang lain pada harta, di mana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Di mana setiap harta orang yang cukup atau punya gitu, itu ada sebagian harta-harta mereka, orang miskin ataupun orang-orang yang eh, tidak berkecukupan. Ada juga dalam Quran surat Al-Baqarah 254 yang menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi dalam prinsip syariah, dalam aspek keuangan, antara lain di mana bahwa harta ini merupakan amanah dari Allah hingga kita harus dikelola dengan baik. Selain itu, dalam harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain seperti zakat, sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Next. Selanjutnya, yang ketiga, itu uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Di mana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan, dan urusan terserah pada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-huni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi maksud dalam ayat ini, uang sebagai uang itu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, atau apa ya namanya, uang yang diperdagangkan tuh kita menjual uang untuk mendapatkan hasil gitu. Seperti misalnya kita meminjamkan atau meminjamkan orang uang, lalu kita mengambil keuntungan dari uang tersebut, memperjualbelikan uang, itu yang tidak boleh.
karena itu adalah riba dan jelas riba itu haram hukumnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Next. Selanjutnya, berdasarkan dalil-dalil tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan syariah adalah yang pertama, cara memperoleh harta itu harus halal. Artinya, usaha harus melalui cara yang dibolehkan, yaitu jual beli, pertanian, jasa, industri, dan lain sebagainya. Tidak boleh melalui penipuan, riba, korupsi, perjudian, suap, monopoli, dan lain-lain. Contoh, perusahaan boleh jual beli makanan halal itu boleh karena jelas itu adalah jual beli gitu. Yang kedua contohnya menjual minuman keras itu nggak boleh karena di mana minuman keras ini eh, apa namanya manfaat dan barang yang dijual ini dapat merusak atau tidak baik untuk dikonsumsi gitu. Selanjutnya itu mengambil pinjaman berbunga itu jelas nggak boleh karena itu riba. Yang kedua, objek yang diusahakan harus halal. Barang atau jasa yang dijual harus halal menurut syariat, tidak membahayakan, tidak dilarang negara. Contoh, bisnis kosmetik halal itu boleh. Eh, Asal bisnis kosmetiknya itu tidak mengandung zat-zat yang dapat merusak eh, manusianya gitu. Dari kulitnya, ataupun apapun lah yang kandungannya itu tidak membahayakan eh, manusianya gitu. Eh, Selanjutnya, contoh yang kedua, bisnis judi online itu haram jelas. Yang ketiga, bisnis rokok atau alkohol haram menurut banyak ulama. Next. Yang ketiga, itu penggunaan harta harus benar, harta yang diperoleh harus digunakan untuk hal yang mubah, misalnya memberi barang pribadi, rekreasi, pakaian, kebutuhan hidup, hal yang sunnah seperti infak, sedekah, wakaf, terus hal yang wajib seperti zakat. Artinya, dalam mengatur keuangan tidak hanya soal profit, tapi juga kewajiban sosial, di mana untuk mengatur keuangannya ini zakat zakat infak sedekah wakaf ini diusahakan untuk ada untuk apa namanya sebagai apa pengaturan keuangannya ini harus berjalan gitu. Yang keempat, investasi harus sesuai prinsip. Uang bukan komoditas, artinya tidak boleh investasi yang mengandung bunga, misalnya deposito konvensional, seperti uang ditaruh, nanti bank yang mengembalikan dengan bunga tetap. Jadi bunganya itu atau keuntungan atau disebut keuntungan dalam konvensional bunga tersebut itu udah ditetapkan di awal. Selanjutnya tidak boleh bisnis yang hanya memutarkan uang untuk mendapatkan keuntungan tanpa aktivitas, di mana ini termasuk goror yang tidak jelas. Yang boleh itu ada investasi melalui bank syariah, reksadana syariah, suku syariah, kerjasama modal atau musyarakah atau mudharabah. Pada intinya, uang itu harus diinvestasikan dalam kegiatan nyata, bukan dijadikan barang yang diperjualbelikan. Eh, jadi hal ini mencakup bagaimana cara memperoleh harta yang halal, menjalankan usaha dengan objek yang halal, serta menggunakan harta sesuai ketentuan syariat, baik untuk kebutuhan usaha maupun kewajiban sosial. Gitu. Next. Selanjutnya, dalam manajemen keuangan syariah, terdapat tiga aktivitas yang harus berlandaskan syariah, yaitu pertama, aktivitas peroleh dana, bagaimana perusahaan mendapatkan modalnya. Ini adalah cara perusahaan mendapatkan uang untuk memulai atau mengembangkan usaha, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran An-Nisa ayat 29 bahwasannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Jadi maksud dari jangan kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil yaitu contohnya seperti jalan yang apa namanya menipu ataupun eh, mengambil harta orang lain gitu. Kecuali dengan perdagangan di mana suka sama suka. Jadi nggak ada yang rugi satu sama lain. Yang dibolehkan dalam syariat
dengan menggunakan akad-akad syariat. Misalnya, mudharabah yaitu bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Yang kedua ada musyarakah, di mana patungan modal untung rugi bagi bersama. Terus ada murabahah, di mana bank membeli barang lalu menjual ke nasabah dengan margin. Terus dengan akad salam, dengan bayar di depan, terus barang dikirim belakangan. Terus ada istisna, pemesanan barang yang dibuat dulu baru diserahkan. Terus ada ijarah dengan sewa. Terus ada wadiah, titipan. Terus ada qardul hasan, yaitu pinjaman kebaikan tanpa bunga. Jadi dalam perolehan dana ini, aktivitas perolehan dana ini perusahaan harus memperoleh modal melalui cara yang benar dengan menggunakan akad-akad tersebut sesuai syariah serta menghindari riba, gharar, dan praktik yang dilarang. Oke, next. Selanjutnya, yang kedua itu aktivitas peroleh dana. Bagaimana perusahaan mendapatkan modal? Ini adalah cara perusahaan mendapatkan uang untuk memulai atau mengembangkan usaha yang dilarang. Itu pertama jelas riba, gharar, maisir, suap, penipuan, monopoli, dan eksploitasi. Contoh nyatanya, minimarket syariah butuh modal. Bisa menggunakan musyarakah dengan investor gitu. Yang kedua, perusahaan beli mesin produksi bisa menggunakan akad murabahah melalui bank syariah. Yang ketiga, yang salah itu ketika meminjam uang di bank konvensional dengan bunga yang sudah ditetapkan yaitu 10%. Jelas itu haram karena eh, apa namanya merugikan salah satu pihak. Next. Eh, Selanjutnya, aktivitas pengelolaan aktiva di mana bagaimana dana diputar dan dikelola. Dalam pengelolaan aktiva, perusahaan yang ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan reksadana syariah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Contohnya ada beberapa jelas antara jual beli halal dan riba atau haram. Yang kedua, aktivitas ekonomi harus menghasilkan nilai tambah nyata kaitannya dengan investasi. Selanjutnya, investasi syariah itu harus berbasis aktivitas real, di mana membeli barang, produksi, sewa, dan perdagangan itu menggunakan sektor yang real. Selanjutnya, tidak boleh menghasilkan uang dari uang, tidak boleh deposito uang, obligasi bunga deposit sorry deposito bunga, obligasi bunga dan pinjaman riba. Investasi harus punya resiko, aktivitasnya nyata dan akadnya jelas gitu. Jadi eh, dalam pengelolaan aktiva ini bagaimana dana yang dimiliki dikelola dan diinvestasikan dalam keuangan syariah. Investasi harus berbasis aktivitas nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Next. Yang ketiga, dalil untuk aktivitas penggunaan dana atau untuk apa dana itu dipakai setelah diperoleh gitu. Dalam Quran Surat Az-Zariyat dan Al-Baqarah, aktiva perusahaan yang ada harus digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya. Sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak, wakaf, sedekah, untuk digunakan hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. Perusahaan ketika menggunakan dananya harus terutama yaitu membayar zakat, di mana perusahaan itu wajib membayar zakat dengan apa namanya dengan dengan dijadikan membayar zakat itu dijadikan tanggung jawab perusahaan. Terus mengeluarkan sedekah atau infak itu sunnah. Terus menggunakan dana untuk hal-hal yang mubah atau baik.
Terus menghindari pemborosan dan penggunaan untuk hal haram. Uang perusahaan bukan hanya untuk profit, tapi juga untuk kewajiban sosial. Jadi aktivitas ketiga ini adalah penggunaan dana. Jadi dana itu harus digunakan untuk kegiatan yang halal, bermanfaat dan tidak berlebihan serta tetap memperhatikan kewajiban seperti zakat dan tanggung jawab sosialnya. Next selanjutnya. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan syariah adalah yang ketiga yaitu menggunakan harta harus benar. Harta yang diperoleh harus digunakan untuk hal yang mubah. Misal membeli barang pribadi, kreasi pakaian, kebutuhan hidup, hal yang sunnah seperti infak, sedekah, dan wakaf. Dan hal yang wajib yaitu zakat. Artinya dalam mengatur keuangan itu nggak cuma soal profit, tapi juga kewajiban sosial. Yang keempat, investasi harus sesuai prinsip. Uang bukan komoditas. Artinya tidak boleh investasi yang mengandung bunga, misalnya deposito konvensional seperti uang ditaruh terus bank mengembalikan sorry Fari, ini kayaknya yang sebelumnya nggak sih? Kenapa? Ini benar slide-nya. Bener ya. Bener. Oke. Yang keempat, investasi harus sesuai prinsip. Uang itu bukan komoditas. Artinya, tidak boleh investasi yang mengandung bunga, misalnya deposito konvensional, seperti uang ditaruh, bank mengembalikan dengan bunga tetap. Terus tidak boleh bisnis yang hanya memutarkan uang untuk mendapatkan keuntungan tanpa aktivitas atau riba. Yang boleh itu investasi melalui bank syariah, reksadana syariah, sukuk syariah, kerja sama modal. Menggunakan akad-akad yang diperbolehkan dalam Islam. Intinya, uang itu harus diinvestasikan dalam kegiatan nyata, bukan dijadikan barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pengelolaan keuangan syariah itu harus dilakukan secara terencana, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga usaha tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga membawa keberkahan untuk umat, kemaslahatan umat. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan eh, analisis utama dari eh, analisis keuangan ya. Yang pertama ada namanya cash flow. Nah, cash flow ini adalah arus masuk dan keluar uang tunai dalam suatu usaha. Analisis cash flow ini digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan real usaha dan kemampuan usaha dalam menghasilkan kas untuk menjalankan operasional serta mengembalikan investasi. Nah, di sini ada tiga rumus dari cash flow. Yang pertama itu NCF sama dengan NI ditambah depresiasi. Ini adalah rumus cash flow tanpa menggunakan eh, sebelum adanya pajak. Eh, s- ad, apa namanya? eh, Rumus tanpa menggunakan bunga. Nah, yang kedua dan ketiga ini itu adalah EBIT dikali satu kurang T tambah depresiasi dan EBIT dikali satu kurang T ditambah T kali depresiasi eh, adalah rumus yang menggunakan bunga. Nah, NCF atau net cash flow itu adalah kas bersih yang dihasilkan usaha. NI itu laba bersihnya, yaitu keuntungan setelah pajak. Lalu depresiasi itu adalah biaya penyusutan. EBIT itu laba sebelum bunga dan pajak. EBIT itu laba sebelum depresiasi, bunga dan pajak. Lalu T-nya itu adalah tarif pajak. Nah, ini contoh perhitungan dari cash flow. Yang kita gunakan di sini adalah rumus yang tidak menggunakan bunga tadi, yaitu NCF adalah NI ditambah depresiasi. Nah, di sini bisa dianalisis dari tahun ke tahun, dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 sampai 2020, bahwa laba bersih tahun 2016 itu 43 juta 752.500 dan depresiasinya itu adalah 8.425.471. Nah, maka bisa
eh, lihat bahwa NCF itu adalah 52.177.971. Nah, ini tinggal dari laba bersih itu ditambah depresiasinya. Nah, bisa dilihat dari 2017 juga 80.136.835 ditambah 8.425.471 yaitu 88.562.306 sampai 2018 itu 130.420.139 dan yang ke 2019 ini ada 140.499.453. Lalu yang tahun 2020 ini NCF-nya itu 232.648.897. Nah, yang kedua ada yang namanya payback period. Payback period ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari cash flow usaha. Nah, metode ini digunakan untuk mengukur kecepatan balik modal dan risiko investasi. Semakin singkat payback periode, maka investasi ini semakin menarik. Nah, contoh analisis payback period ini yaitu yang pertama ada investasi awal yaitu sebesar 153 juta 65.000. Lalu cash flow setiap tahun yang tadi sudah dijelaskan misalnya yaitu ada tahun 2016 itu 52.177.991 dan tahun kedua itu 2017 yaitu 88.562.306. Lalu yang tahun ketiga itu 2018 yaitu 130.420.139. Nah, ini perhitungannya. Jadi investasinya awal yang tadi itu 153.065.000 dikurang oleh si cash flow tahun dari yang tahun pertama yaitu tahun 2016 yang sebesar 52.177.971 yang menghasilkan 188.529. Lalu dikurang lagi dengan cash flow tahun yang kedua yaitu 2017 sebesar 88.562.306 yaitu menghasilkan sisanya 12.320.223. Nah, karena sisa 12.320.223 eh, sisa dari apa namanya modalnya ini sisa 12.320.223 di tahun yang ketiga, maka eh, tinggal dibagi oleh cash flow di tahun yang ketiga, yaitu tahun 2018. Karena cash flow tahun ketiga itu sebesar 130.420.139, maka dibagi hasilnya itu adalah 0,094 dan tinggal dikali 12 bulan atau 1 tahun yang menghasilkan 1,13. Nah, jadi eh, balik payback periodnya itu sekitar 2 tahun. 2 tahun tadi cash flow di tahun 2016 dan 2017 dan 1 bulannya itu cash flow di tahun 2018. Tapi nggak satu satu tahun full, jadi cuma 1 bulan di 2018 dan 13 13-nya itu adalah tinggal dikali 30 hari maka hasilnya itu 4 hari. Jadi di tahun 2018 itu eh, cuma 1 bulan 4 hari. Jadi untuk menghitung payback period seperti itu. Mungkin lanjut ada yang namanya penilaian investasi dalam perspektif Islam. Di sini ada 3 metode. Yang pertama itu ada Gold Value Method atau GVM. Nah, Gold Value Method ini adalah metode penilaian investasi perspektif Islam dengan mengukur keuntungan atau surplus investasi berdasarkan nilai emas, bukan bunga. Gold Value Method ini menilai kelayakan investasi dengan mengonversi laba usaha ke nilai emas. Jika GVM positif, maka investasi layak dijalankan. Dan di sini rumusnya itu GV itu sama dengan N sigma T sama dengan 1.
LBT kali NT dibagi HET dikurang INV. Nah, keterangannya di sini GV itu surplus investasi selama N tahun, lalu LBT itu laba bersih atau aliran kas masuk pada tahun ke T. Nah, lalu NT itu nisbah bagi hasil pada tahun ke T, lalu HET itu harga emas pada tahun ke T, dan INV itu investasi awal, dan N itu adalah umur proyek atau dalam tahun, dan T itu yaitu suatu periode waktu. Nah, yang kedua ada metode Gold Index atau GI. Nah, Gold Index ini adalah rasio antara present value emas dan present value emas dari pengeluaran aliran kas. Metode ini memberikan hasil yang konsisten dengan Gold Value Method. Rumus metode GI dapat ditulis sebagai berikut, yaitu GI sama dengan total pendapatan emas gram per jumlah investasi awal gram. Nah, dalam perhitungan contohnya itu GI misalnya total pendapatan emasnya itu 525,90 dan jumlah investasi awalnya itu 318,88. Nah, dibagi ini hasilnya menjadi 1,65. Nah, karena nilai GI-nya itu lebih dari satu, maka usaha ini dianggap layak untuk dijalankan. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada metode Investable Surplus Method atau ISM. Nah, Investable Surplus Method ini adalah metode penilaian investasi syariah yang mengukur surplus atau kelebihan investasi yang dihasilkan usaha setelah modal itu kembali atau payback periode. Jadi setelah tadi yang sudah dihitung payback periodnya sudah kembali, maka menggunakan metode Investable Surplus Method ini digunakan untuk menilai kelayakan investasi berdasarkan surplus nyata yang dihasilkan setelah balik modal tanpa menggunakan bunga. Nah, contohnya, misal rata-rata surplus per tahunnya itu 50 juta. Nah, lama surplusnya itu 33 tahun. Jadi ISM-nya itu 3 dikali 50 juta sama dengan 150. Nah, di sini untuk melihat kelayakan dari ISM itu, jika ISM di atas 0, maka investasi itu layak. Jika ISM itu 0 sama dengan 0 itu impas. Dan jika ISM itu di bawah 0, maka tidak layak. Eh, Lanjut eh, ke penilaian investasi dalam perspektif konvensional. Nah, di sini ada tiga juga metodenya. Yang pertama ada net present value atau NPV. Jadi net present value ini adalah metode penilaian investasi untuk mengetahui selisih antara nilai sekarang dari penerimaan kas dengan nilai investasi awal. Nah, suatu perusahaan asumsi sedang, ini contohnya, suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan usaha investasi sebesar 153 juta 65.500 selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau tingkat bunga bank itu sebesar 6,48%. Perkiraan arus kas atau cash flow per tahunnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2016 itu 52.177.971 dengan eh, tingkat bunga bank itu sebesar 6,48% atau 0,3 0,93991, maka present value-nya adalah 49 juta 2.602. Dan pada tahun 2017 arus kasnya itu sebesar 88 juta 562.306 dan dengan 6,48% yaitu sebesar 0,80820 2080 eh, maka bisa dilihat present value-nya adalah 78.111.113. Dan pada tahun 2018 yaitu arus kasnya 130 juta 420.139 dan tingkat suku bunganya itu adalah 0,8283, maka eh, present value-nya adalah
108 juta 29.043. Dan pada tahun 2019 arus kas sebesar 140 juta 499.453 dengan eh, tingkat bunga itu 0,7779, maka present value-nya itu 109 juta 295.545. Dan pada tahun 2020 itu 232 juta 646.847 arus kasnya, dan bunganya itu 0,7306. Nah, maka present value-nya adalah 169.565.500. Maka jumlah eh, present value arus kas itu 514 juta 403.809, dan jumlah investasinya adalah 153.6050. Maka bisa dilihat net net present value-nya itu adalah 361.343.300. Maka nilai net present value ini adalah positif, yaitu 361.343.309. Dengan demikian usaha ini layak untuk dilanjutkan. Lanjut. Metode yang kedua di penelitian investasi dalam perspektif konvensional ada namanya Profitability Index atau PI. Nah, Profitability Index ini merupakan present value arus kas dibanding dengan nilai investasi. Apabila nilai Profitability Index ini di atas satu, maka investasi ini layak diterima. Nah, contohnya Profitability Index ini rumusnya itu PV arus kas per investasi. Jadi Profitability Index ini yang tadi arus kasnya itu 514 juta 403.809 dibagi investasinya yaitu 53 juta 60.50, yaitu sama dengan 3,3608. Nah, maka nilai profitabilitas indeks atau PI di atas itu, lebih dari satu, yaitu 3,3608, maka investasi ini layak untuk dilakukan. Lanjut ke metode yang terakhir, internal rate of return atau IRR. Nah, internal rate of return ini adalah tingkat bunga yang akan menjadi jumlah nilai sekarang dari proceed yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Pada dasarnya untuk menghitung IRR harus dicari diskon faktor sehingga menghasilkan NPV yang pertama bernilai positif. Untuk mencari diskon faktor tersebut dengan cara try and error atau coba-coba. Nah, IRR di sini rumusnya itu sama dengan PI dikurang CI ditambah P2 dikurang P1 per C2 kurang C1 dikali 1%. Nah, jadi P1 ini adalah tingkat bunga pertama, dan P2 ini tingkat bunga kedua, dan C1 itu NPV yang pertama, dan C2 itu adalah NPV yang kedua. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok satu. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian mungkin dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.